Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Cahyani Widya Stuti, MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah penyusunan skala psikologi, dan juga yang terhormat, Yulista Widya Stuti, SPC, sebagai asisten praktikum pada mata kuliah penyusunan skala psikologi. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Utami, beserta rekan saya, Fikri Ahmad Taufik. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami dengan judul Peer Pressure Scale. Baik, untuk pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri, dipersilakan. Terima kasih untuk pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang kajian pustaka, di mana pada penelitian peer pressure scale kami menggunakan teori yang dibuat oleh Parani dan Mani, di mana mereka berdua mengemukakan bahwasannya kelompok teman sebaya ini merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, di mana teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku seorang tergantung kepada persepsi individu itu sendiri. Nah, teman sebaya sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku, terutama tekanan teman sebaya. Kemudian, menurut Palani dan Rexmani, peer pressure ini memiliki 3 aspek, yaitu yielding to peer pressure, resistance to peer pressure, dan yang terakhir ada peer encouragement. Untuk pengertian dari yielding to peer pressure, yaitu desakan yang dialami oleh anak untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kelompok pertemanan, seperti menghabiskan waktu senggang dengan kelompok pertemanan. Kemudian yang kedua, resistance to peer pressure, yaitu tekanan untuk mengikuti norma yang dianut teman dalam beraktivitas, berperilaku, ataupun gaya hidupnya. Dan yang terakhir ada peer encouragement, yaitu desakan dari orang lain untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas serta hubungan dengan sekolah baik secara akademis maupun non-akademis. Baik, yang selanjutnya di sini saya juga akan memaparkan tentang proses adaptasi yang dilakukan. Untuk yang pertama ini ada alasan kami melakukan adaptasi peer pressure scale. Di sini ada penjelasan menurut Hamilton, Merenda, dan Spielberger 2005, di mana adaptasi alat ukur dapat mengukur konstruk yang sama dalam bahasa dan budaya yang berbeda, memilih penerjemah, memutuskan akomodasi yang sesuai, sampai mengecek kesetaraannya dalam bentuk yang diadaptasi. Nah, berdasarkan dari penjelasan di atas, hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk melakukan adaptasi dari peer pressure scale menurut S. Falani dan Vimani. Kemudian yang kedua di sini ada alasan kami menggunakan sampel anak SMA, SMK, dan sederajat. Nah, jadi alasan kami menggunakan sampel tersebut karena sampel tersebut sudah sejalan dengan sampel yang digunakan oleh pembuat skalanya, yaitu Palani dan Mani. Kemudian selain itu, alasan lainnya adalah karena menurut Bamford Brown dalam Palani dan Mani 2016, dia mengemukakan bahwasannya siswa sekolah menengah ini menghabiskan waktu 2 kali lebih sering bersama temannya dibandingkan dengan keluarganya. Selain itu, teman sebayanya juga bisa bisa mempengaruhi bagaimana anak itu berperilaku atau bersikap. Selain itu, dengan adanya kelompok teman sebaya ini, anak menjadi merasa seperti dia ini ingin terlihat di dalam kelompoknya tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada penjelasan tentang proses adaptasinya. Nah, di sini skala peer pressure yang diadaptasi oleh kami berdua sebagai peneliti dipilih dengan mempertimbangkan jumlah item dan karakteristik sampel. Awalnya, peneliti akan menggunakan skala peer pressure inventory yang dibuat oleh Branford Brown 1986
di mana skala PPI ini memiliki 5 aspek dengan jumlah item sebanyak 56 buah. Karena peneliti berpikir bahwasanya jumlah item tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan efek malas bagi responden ketika pengisian kuesioner berlangsung. Sehingga kami berdua sebagai peneliti memutuskan untuk adaptasi skala peer pressure atau PPS yang dibuat oleh V. Falani dan S. Mani, di mana PPS ini memiliki 3 aspek dengan jumlah item sebanyak 30 buah, dengan tujuan agar ketika responden mengisi pertanyaan-pertanyaan yang disediakan sebanyak 30 buah itu tidak akan membuat mereka menjadi merasa malas, karena kami merasa bahwasanya 30 itu masih bisa dikatakan cukup dan tidak terlalu banyak. Baik, untuk yang selanjutnya di sini kami akan membahas tentang isi dari bagian-bagian kuesioner yang kami sebar. Bagian yang pertama ini merupakan tampilan kuesioner yang disajikan dalam bentuk Google Form. Ini berisikan tentang identitas kami sebagai peneliti. Kemudian kami juga menjelaskan apa tujuan kami dalam penelitian ini. Kemudian ada pernyataan mengenai kerahasiaan data, kriteria responden, dan kontak peneliti. Jadi mungkin di sini nanti jika ada responden yang kurang paham atau kurang mengerti dengan pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung bertanya kepada kami, menghubungi email kami yang sudah tertera di sana. Kemudian di bagian yang kedua menampilkan informed consent, di mana informed consent itu merupakan pernyataan mengenai kesediaan responden untuk terlibat di dalam penelitian. Kemudian di bagian yang ketiga berisikan pertanyaan mengenai data demografis atau identitas responden penelitian. Jadi sebelum mengisi atau menjawab setiap item yang disediakan, kami sebagai peneliti meminta responden untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian yang keempat berisikan tentang tata cara pengisian jawab kuesioner dan pernyataan dari skala peer pressure. Nah, jadi sebelum mereka mengisi, di sini kita memberikan dulu penjelasan dari setiap itemnya, apakah responden itu akan setuju atau tidak setuju dan seterusnya. Kemudian di bagian 7 atau di bagian yang terakhir ini merupakan merupakan pernyataan kami yang berisi tentang penutup. Bahwasanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap responden yang mengisi karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian yang kami lakukan. Baik, yang selanjutnya ada sebaran item. Di sini sebaran itemnya terbagi ke dalam 3 sebaran yang berbeda karena ada 3 aspek dari teori yang dikemukakan oleh Falani dan Mani ini. Di sebaran yang pertama ini, di yielding to peer pressure atau menyerah pada tekanan teman sebaya, item yang termasuk pada aspek yang pertama ini adalah item dari nomor 1 sampai nomor 11. Kemudian pada aspek yang kedua, di resistance to peer pressure atau ketahanan terhadap tekanan teman sebaya, di sini item yang termasuk ke dalamnya adalah item dari nomor 12 sampai nomor 24. Kemudian pada aspek yang terakhir di peer encouragement atau dorongan teman sebaya, di sini ada item dari nomor 25 sampai 30. Dan pada peer pressure scale ini semua item dikatakan favorable dan tidak ada item yang merupakan item yang unfavorable. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan reliabilitas akan dijelaskan oleh saudara Nabila. Kepada saudara Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih Fitri. Di sini saya akan melanjutkan. Ada pembahasan mengenai reliabilitas dari alat ukur atau skala yang kami adaptasi. Nah, menurut Azwar tahun 2012, reliabilitas ini mengacu kepada kepercayaan atau konsistensi alat ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran.
Nah, koefisien reliabilitas ini bergerak dari 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1, maka item tersebut atau skala tersebut semakin reliable. Berikut ini data atau hasil analisis reliabilitas yang kami gunakan dengan menggunakan IBM PSS 2.5 for Windows, menyatakan bahwa hasil nilai koefisien dari Cronbach alpha dari total 30 item adalah sebesar 0,756. Berdasarkan koefisien reliabilitas menurut Wilford dalam Adani dan Tes dan Marhaini 2020, maka 0,756 ini dikategorikan sebagai reliabilitas tinggi. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai validitas dari skala. Nah, menurut Azwar tahun 2012, validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah skala mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Dasar keputusannya adalah apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Nah, di sini kami telah menguji item sebanyak 30 item dengan jumlah responden atau N yang dianalisis adalah sejumlah 188 sampel. Proses validasi dibantu program IBM SPSS 2.5 for Windows dengan tingkat signifikansi 95%, alpha 5%, dan degree of freedom adalah N-2 atau 188 dikurangi 2, itu 186. Kemudian, dibandingkan antara R hitung dengan R tabel, di mana jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item tersebut dapat dikatakan valid. Nah, dari total sampel 186, maka diperoleh R tabel sebesar 0,16. Nah, keseluruhan R hitung dari 186 responden adalah lebih besar dari 0,16. Maka seluruh item pada skala peer pressure dapat dikatakan valid. Baik, selanjutnya ada proses pengambilan data. Nah, yang pertama, skala yang kami adaptasi yaitu peer pressure scale yang dibuat oleh V. Palani dan Esmani ini. Langkah pertamanya adalah dilakukan translasi kepada 2 orang ahli bahasa, yang kemudian setelah selesai ditranslasi, kami melakukan expert judgment pada salah satu dosen pengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi yang ahli di bidangnya. Tujuan dari proses translasi dan juga expert judgment ini dilakukan agar item-item yang terdapat di dalam skala PPS ini dapat terukur dan disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Kemudian setelah proses translasi dan proses expert judgment ini selesai, maka peneliti selanjutnya membuat kuesioner penelitian dalam bentuk Google Form dengan tujuan agar lebih praktis dan juga menghemat waktu. Kemudian setelah selesai dalam bentuk Google Form, maka peneliti pertama kali mengambil data ke salah satu SMA di Kabupaten Bandung. Kemudian disusul peneliti mengambil data kembali secara online melalui aplikasi WhatsApp, X, Instagram, dan juga Telegram untuk menambah jumlah responden. Dihasilkanlah responden dengan rentang usia 15-18 tahun, yaitu kelas 11-12 sekolah menengah atas dengan berbagai jurusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada kekurangan dan juga kendala yang kami alami sebagai peneliti dalam proses penelitian adaptasi skala peer pressure ini. Yang pertama, penelitian peer pressure scale melibatkan siswa SMA, SMK, dan juga sederajat, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan responden. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga, dan juga materi yang lebih banyak dibandingkan penyebaran kuesioner secara online melalui sosial media. Yang kedua,
kurangnya jumlah responden masih dirasa belum dapat merepresentasikan item dari skala peer pressure, sehingga peneliti melakukan pengambilan data atau penyebaran kuesioner kembali. Yang terakhir adalah pengolahan data dalam perhitungan uji validitas skala menggunakan acuan AZWA 2012 tidak memenuhi, sebab koefisien validitas dari 15 item skala peer pressure ini adalah kurang dari 0,30 dan dianggap tidak valid. Maka pada akhirnya peneliti melakukan uji validitas menggunakan perhitungan R-hitung dan juga R-tabel. Baik, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Setelah peneliti melakukan translasi dan juga penyesuaian budaya di Indonesia, kemudian peneliti melakukan pengambilan data kepada siswa SMA, SMK, dan juga sederajat di Indonesia sebanyak 188 responden. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,756 dengan kategori reliabilitas tinggi. Sementara itu, validitas alat ukur didapatkan dari perbandingan R-tabel dengan R-hitung, di mana yang didapatkan adalah R-hitung lebih besar daripada R-tabel. Maka seluruh item dapat dikatakan valid. Dengan demikian, skala peer pressure dapat dikembangkan dan diteliti lebih jauh di Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.